Tes tes. Halo teman-teman, welcome to my podcast education. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Musyarafatul Qudsyah. And biar lebih chill, panggil aja Nova. Dan aku tidak sendirian. Yang di sana coba dong perkenalkan diri. Halo semuanya, kenalkan nama saya Sandro Dini. Asik. FYI, kami dari Pamulang University Program Pendidikan Ekonomi. Oke, langsung saja kita ke inti podcastnya. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan, semoga enjoy. Nah, kita di sini mau sharing tentang konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah. Oke Sandra, aku mau tanya dong, gimana Islam memandang sebuah harta? Islam memandang harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Oleh sebab itu, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, khususnya terkait dengan harta dan kepemilikan dalam Islam. Sedangkan harta menurut istilah syariah adalah setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan atau konsumsi, dan hibah. Oke, betul sih, aku setuju banget kalau kita itu tidak boleh melanggar dan menguasai hak orang lain. Nah, di dalam ekonomi syariah juga ada yang namanya pembagian harta. Betul kan? Ya, betul. Nah, menurut para fuqaha atau ahli fikih, harta terdiri dari beberapa bagian. Nah, tiap-tiap bagiannya memiliki ciri khusus dan hukum tersendiri. Nah, kali ini aku mau bahas satu aja ya, karena kalau semuanya dibahas bakalan panjang banget. Oke, ada yang namanya mal mutakawim. Nah, di mana suatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Nah, syara itu hukum atau ketentuan dari Allah. Harta yang termasuk mutakawim ini adalah semua harta yang jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syara, misalnya dipukul hingga mati, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal menurut syara. Gitu teman-teman. Oke, tadi kan kita sudah membahas konsep harta. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa ya? Konsep kepemilikan. Oke, kita lanjut. Ada beberapa definisi milik tersebut. Terdapat dua iktisas atau keistimewaan yang diberikan oleh syara kepada pemilik harta. Nah, di antaranya itu, yang pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya. Nah, yang kedua, keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya dan cara menetapkan batasnya dalam beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak. Iya. Oleh sebab itu, milikia atau pemilikan seseorang mempunyai keistimewaan yang dimana berupa kebebasan dalam berkehendak. Terserah dia mau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam Islam, yang dimana menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya dalam segala sesuatu. Betul dong? Iya, betul. Nah, pasti ada perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah yang berkaitan dengan kepemilikan. Benar sekali, di dalam ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah mengenai pengaturan kepemilikan kekayaan seperti pemanfaatan, penuaian hak, tidak merugikan pihak lain, kepemilikan secara sah, dan penggunaan berimbang. Lebih
ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah dapat dicapai karakteristik kepemilikan dalam Islam, yaitu hak milik umum dan individu, hak milik terkait oleh kepentingan banyak orang, dan hak milik perlu dibelanjakan atau ditasarufkan. Nah, iya betul banget. Selain itu juga dari kepemilikan ada namanya nilai filosofisnya. Di antara karakteristik Islam adalah insaniyah, yaitu manusiawi. Islam memiliki perhatian yang jelas dan kuat pada kemaslahatan manusia. Tentu, Islam memiliki itu, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan orientasi-orientasi lainnya. Oleh karena itu, konsep kepemilikan dalam Islam memiliki implikasi terhadap pengembangan ekonomi umat. Nah, dari ketentuan-ketentuan kepemilikan menurut Islam mengenai makna, macam atau klasifikasi, cara memperoleh, kaidah-kaidah khusus kepemilikan. Di sini terdapat implikasi positif terhadap pengembangan ekonomi yang Islami yang berorientasi pada kerakyatan. Seperti motivasi ekonomi Islam, salah satu kekhasan ekonomi Islam yaitu bahwa motivasi dan aktivitas ekonomi adalah mencari keberuntungan di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih Sandro Dendi. Nah, sepertinya kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Nah, waktunya kita beri kesimpulan pada podcast kali ini, yang dimana dalam konsepsi Islam kepemilikan mutlak ada di tangan Allah. Setuju? Ya, setuju. Nah, oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga banyak ilmu yang bisa diambil dan buang keburukan dari podcast ini. Saya Musyarah Fatul Qudsia undur diri. Dan saya Sandro Dendi undur diri. And see you next podcast. Bye.